Aku masih ingat dengan sangat jelas hari pertama kita bertemu. Hujan mengguyur kota begitu derasnya sore itu dan aku berteduh di halte kecil dekat kampus. Jaketku basah dan aku menggigil kedinginan sambil berharap angkutan kota segera lewat. Saat itulah kamu datang. Diam-diam duduk di ujung bangku dengan wajah murung, rambut sedikit basah dan mata yang terlihat sembab. Kau tampak rapuh seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang penting. Entah mengapa aku merasa ingin mengenalmu. Bukan karena wajahmu meski kamu memang cantik, tapi karena ada sesuatu dalam tatapan matamu yang seperti sedang menunggu untuk disembuhkan. Aku memberanikan diri bicara, menawarkan payung kecil milikku saat hujan mulai reda. Kau menolak pelan tapi tersenyum. Senyum yang tidak terlalu bahagia, tapi cukup untuk membuat hatiku hangat. Hari itu kita pulang bersama. Hanya sebatas mengobrol soal hal-hal ringan, kuliah, dosen yang galak, dan makanan favorit. Tak ada yang istimewa bagi dunia. Tapi bagiku, hari itu adalah awal segalanya. Kita menjadi teman. Bertukar pesan setiap malam, saling mengingatkan tugas, dan kadang curhat soal masalah hidup. Aku tahu sejak awal aku jatuh cinta. Tapi kamu terlalu hati-hati. Terlalu takut untuk membuka diri. Kamu pernah terluka dan kau takut jatuh cinta lagi hanya untuk disakiti. Tapi aku bukan lelaki yang menyerah. Aku memilih tetap tinggal meski hanya sebagai teman. Aku menunggu perlahan-lahan menunjukkan bahwa aku tidak akan pergi, bahwa cintaku bukan main-main. Waktu berjalan. Setelah setahun bersamamu dalam bayang-bayang harapan, aku akhirnya menyatakan perasaanku. Dengan tangan gemetar dan suara pelan, aku bilang aku mencintaimu. Kamu menatapku lama, lalu berkata aku butuh waktu. Dan aku menghargainya. 2 bulan kemudian kamu menjawab. Katamu kamu juga mulai merasa nyaman. Tapi kalau hubungan ini mau dilanjutkan, maka harus serius. Aku mengangguk tanpa ragu. Aku tahu kamu bukan tipe yang ingin main-main. Dari sana, hubungan kita masuk ke fase baru memperjuangkan restu. Pertemuan pertama dengan orang tuamu tidak berjalan baik. Mereka menatapku dengan dingin. Bapakmu bertanya pekerjaan apa yang kulakukan dan saat aku jawab aku hanya pegawai biasa di toko elektronik, beliau langsung menggeleng pelan. Ibumu juga terlihat kecewa saat tahu aku belum punya rumah sendiri. Maaf, nak, kata bapakmu saat itu. Kami ingin anak kami hidup layak. Kamu orang baik, tapi kami butuh lebih dari itu. Aku pulang dengan hati remuk. Tapi kamu menggenggam tanganku dan berkata, kalau kamu mau, kita perjuangkan bersama. Itu yang membuatku semakin yakin. Sejak hari itu aku bekerja lebih keras. Siang di toko elektronik, malam jadi driver ojek online. Aku hemat sebisa mungkin. Tidak nongkrong, tidak beli barang-barang yang tidak perlu. Semua aku tabung. Aku ingin buktikan pada dunia bahwa cinta dan tekad bisa membuka jalan. Kadang aku lelah. Kadang aku ingin menyerah. Tapi tiap kali itu terjadi, aku teringat senyummu. Dan itu cukup jadi bahan bakarku untuk terus berlari. Selama 2 tahun, kita bertahan. Aku ingat hari-hari kamu dimarahi orang tuamu karena tetap bersamaku. Tapi kamu tetap bertahan. Kamu bilang, aku tidak butuh yang sempurna. Aku cuma butuh yang mau berjuang. Lalu hari itu datang. Dengan baju sederhana dan wajah penuh tekad, aku kembali ke rumahmu. Kali ini bukan dengan janji, tapi bukti. Tabunganku cukup untuk DP rumah kecil di pinggir kota. Aku juga sudah naik jabatan jadi kepala toko. Bukan sesuatu yang wah, tapi cukup untuk hidup layak. Aku menghadap bapakmu dan berkata, saya mungkin bukan yang paling kaya. Tapi saya datang dengan niat yang jelas. Saya ingin menikahi anak bapak dan ibu dengan cinta dan tanggung jawab. Ada keheningan panjang. Ibumu menatapku lalu menatap anaknya kamu yang berdiri di sampingku dengan mata berkaca-kaca. Lalu bapakmu mengangguk pelan. Kalau kamu memang serius, buktikanlah. Dan bawa dia ke pelaminan. Aku hampir tak percaya saat itu. Rasanya seperti beban berat yang lepas dari pundak. Tapi yang paling membahagiakan adalah melihat air matamu mengalir bukan karena sedih, tapi karena bahagia. 2 bulan kemudian kita menikah. Bukan di gedung mewah. Cuma di aula kecil dekat masjid. Tapi rasanya seperti istana. Karena aku menikahi wanita yang selama ini kuperjuangkan, yang menunggu dan bertahan bersamaku melewati segala ujian. Saat ijab kabul selesai dan kamu resmi menjadi istriku, aku hanya bisa memandang langit. Dan dalam hati aku berkata, terima kasih Tuhan. Untuk kekuatan, untuk cinta, untuk dia. Kini setiap kali kita duduk di teras rumah kecil kita sambil minum teh hangat dan menatap senja, aku selalu teringat perjalanan panjang kita.
Tidak mudah, tidak cepat, tidak selalu indah. Tapi penuh makna. Cinta yang diperjuangkan selalu lebih kuat daripada cinta yang datang begitu saja. Dan aku tahu aku akan terus memperjuangkanmu setiap hari sampai akhir hayat nanti. Karena menikahimu adalah perjuangan terbaik dalam hidupku.